Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salahuddin Yusuf, NIM 20020106161 dari kelas Bank Lembaga Keuangan lainnya C. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengalokasikan dana. Untuk pengertian pengalokasian dana yaitu menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuannya itu untuk meraih keuntungan semaksimal. Yang kedua, jenis-jenis lokasi dana bank. Yang pertama, jenisnya primary reserve atau cadangan primer. Prioritas utama, dana yaitu dana yang menempatkan dana untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas, Bank Indonesia sebagai pengawas atau sebagai pembina bank. Yang kedua, secondary reserve atau prioritas kedua atau cadangan kedua. Dari mana? Dari penempatan dana-dana ke dalam non-cash liquid asset yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap saat, dapat dijadikan menjadi uang tunai dan tanpa merugikan bank. Oke, contoh-contohnya seperti surat berharga pasar uang dan lain-lain. Yang ketiga, loan portofolio atau kredit, misalnya kredit itu dari nasabah yang akan mengkreditkan kepada pihak bank. Yang keempat, portfolio investment. Ini yang sering biasa para investor menanamkan sahamnya atau uangnya sebagai besar uangnya, hartanya atau kepada bank-bank yang membutuhkan investment dengan bentuk surat atau portofolio kayak gitu. Yang kelima, fixed asset. Fixed asset itu biasanya dalam bentuk kayak kantor bank cabang, bangunan-bangunan, seperti komputer juga, keperluan kerja kantor, dan seterusnya. Yang ketiga ini pengertian kredit dan pembiayaan. Pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat diambil oleh si peminjam dan persetujuan antara bank dan si peminjam. Lanjut, unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit ada beberapa, yaitu satu, kepercayaan yaitu pada pihak peminjam dan pihak bank itu saling percaya. Yang kedua, kesepakatan antara pihak bank dan si peminjam itu harus sepakat dengan waktu tertentu, jangka waktu tertentu, dengan pinjaman tertentu berapa gitu. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu itu mempengaruhi adanya pembayaran bunga. Biasanya kalau jangka waktu bunga yang lebih jangka waktu peminjaman atau kreditan yang lebih lama, bertahun-tahun, itu akan semakin besar bunga yang akan dibayarkan kepada bank itu. Resikonya harus membayar bunga kepada bank karena itu untuk mendapatkan uang dari nasabah itu dari sistem bunga balas jasa atau bunga, sama saja tadi yang merupakan keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Dan selanjutnya jenis-jenis kredit. Pertama dilihat dari kegunaannya. Kredit investasi. Kredit ini biasanya diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk memulai produksinya atau usahanya. Yang kedua, kredit modal kerja. Contoh yang kedua dilihat dari jenis kegunaannya, itu kredit modal kerja itu suatu kredit
yang diberikan pada bank, yang diberikan oleh bank pada kreditur itu untuk memajukan usahanya yang sudah atau perusahaannya yang sudah berjalan untuk memajukan atau mengembangkan usahanya. Oke. Yang kedua dilihat dari sektor usahanya. Ya, satu kredit pertanian, kredit peternakan, industrian, dan perumahan itu fungsinya beda-beda karena pertanian, peternakan, industri, dan perumahan itu beda-beda. Jaminan kredit. Jaminan kredit itu dalam melakukan peminjaman, pihak peminjam dan si pada memberikan jaminan kepada pihak yang dipinjami atau pihak bank seperti jaminan dalam bentuk benda yaitu bisa tanah atau bangunan, kendaraan motor atau emas atau yang lain-lain yang tidak berupa berwujud seperti surat tanah, surat sertifikat saham ataupun yang lain. Kayak prinsip-prinsip pemberian kredit. Satu personality, yang kedua party, yang ketiga purpose, yang keempat prospek, yang kelima payment, yang keenam profitabilitas, yang ketujuh protection. Kalau personality itu mencakup kayak misal tingkah laku, behavior gitu-gitu. Kalau party menggolongkan nasabah berdasarkan klasifikasinya masing-masing, seperti yang membedakan nasabah secara karakter. Kalau purpose itu tujuan nasabah mau mengambil kredit, mau buat apa. Kalau prospek itu segimana jauh, segimana menguntungkan pihak kreditur untuk mengambil pinjaman di bank. Kalau kelima payment, bagaimana cara kreditur itu mengembalikan uang ke bank. Yang ketujuh, yang keenam profitabilitas, cara menganalisis seorang kreditur, pihak bank menganalisis seorang kreditur dalam usahanya apakah berkembang atau tidak. Protection itu bagaimana cara si kreditur atau si peminjam dalam menjaga usahanya untuk sustain dalam jangka waktu yang sudah ditentukan kreditornya, karena kalau misal ada bangkrut atau apa kan kita tidak tahu, jadi pihak bank itu harus memberikan proteksi ya berupa kayak jaminan, dapat jaminan bank gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.